Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bikin lapis pandan dan ketan hitam ya teman-teman. Nah ini tuh pandan dan ketan hitamnya sama-sama lembut ya. Kalau biasanya yang ketan hitam itu lebih padat, tapi ini enggak ya. Bagi yang mau tahu gimana ketan hitamnya itu enggak padat, yuk tonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share ke sosial media kalian, dan subscribe bagi yang belum. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan update video terbaru dari aku. Terima kasih. Untuk yang pertama kita siapkan loyangnya dulu ya teman-teman. Ini aku pakai loyang kue lapis zigzag ukuran 24 x 24 x 4 cm. Nah ini aku olesi dengan margarin tipis-tipis ya teman-teman. Selanjutnya ini akan aku beri baking paper. Nah untuk baking papernya ini kita sesuaikan bentuk loyangnya ya teman-teman. Nah untuk baking papernya ini kita lebihkan ya teman-teman, tujuannya supaya nanti cukup di loyangnya ini. Nah buat teman-teman kalau nggak ada loyang zigzag seperti ini bisa pakai loyang biasa ya. Nah ini di ujungnya ini kurang sedikit ya teman-teman, ini akan aku tambahkan lagi baking paper. Kalau teman-teman pakai loyang biasa cukup dioles margarin saja ya teman-teman, nggak perlu pakai baking paper, nggak apa-apa. Selanjutnya ini kita akan bikin adonan pandannya dulu ya teman-teman. Siapkan wadah, masukkan 4 butir telur ayam, lalu tambahkan 90 gram gula pasir, 4 gram SP. Selanjutnya ini aku mixer dengan kecepatan tinggi selama 8 menit. Nah untuk SP nya ini kita pakai 4 gram ya teman-teman, atau setara dengan setengah sendok teh. Setelah 8 menit ini adonannya sudah putih pucat dan berjejak ya. Selanjutnya ini matikan mixernya, lalu ini akan aku tambahkan bahan keringnya ya. Sambil diayak masukkan 80 gram tepung terigu, saya pakai kunci biru ya. Lalu tambahkan 15 gram tepung maizena. Nah ini aku ayak ya teman-teman supaya tidak ada adonan yang bergerindil nantinya. Lalu ini akan aku mixer kembali ya teman-teman. Sebelum di mixer ini aku aduk dulu supaya waktu di mixer nanti tepungnya tidak berterbangan ya. Nah ini aku mixer dengan kecepatan rendah ya teman-teman. Setelah adonan tercampur rata kemudian matikan mixernya. Nah ini adonannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini aku tambahkan 100 gram margarin yang telah dilelehkan. Dan ini juga aku tambahkan pasta pandan ya teman-teman, kurang lebih 1 sendok teh pasta pandan. Kemudian ini aku aduk menggunakan spatula ya teman-teman. Ini kita aduk menggunakan teknik aduk balik. Pastikan tidak ada margarin di bagian dasar wadahnya ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau samaan spatula silikon tahan panasnya, bisa klik link di bawah nomor 23 ya. Oke, selanjutnya ini adonan pandannya kita tuang ke atas loyang ya teman-teman. Selanjutnya ini adonannya kita ratakan ya. Jangan lupa kita hentakkan ya teman-teman supaya udara yang terperangkap bisa keluar. Selanjutnya ini kita oven di suhu 175 derajat selama 30 menit ya. Tapi mohon maaf ya teman-teman, yang pandan ini nggak kerekam waktu di oven. Oke, selanjutnya ini kita bikin adonan ketan hitamnya ya teman-teman. Siapkan wadah, masukkan 5 butir telur ayam, 105 gram gula pasir, dan 5 gram SP atau setara dengan 3/4 sendok teh ya. Lalu ini kita mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 8 menit ya teman-teman. Untuk ketan hitamnya ini supaya tidak terlalu padat dan bisa lembut seperti pandan, ini kita gunakan 5 telur ya teman-teman, jadi lebih banyak dari adonan pandan tadi. Dan untuk yang ketan hitam ini adonannya lebih kental ya teman-teman. Tambahkan 80 gram tepung ketan hitam, 40 gram tepung terigu kunci biru, lalu ini aku ayak ya teman-teman supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Nah ini tepung ketan hitamnya menggumpal ya teman-teman. Ini aku tekan-tekan menggunakan spatula supaya bisa hancur. Oke, selanjutnya ini kita mixer ya teman-teman. Sebelum mixernya aku nyalakan, ini aku aduk dulu supaya nanti waktu di mixer tepungnya itu tidak berterbangan ya. Dan ini aku mixer dengan kecepatan paling rendah ya teman-teman, sampai adonannya cukup tercampur rata.
Lalu tambahkan 120 gram margarin yang telah dilelehkan ya teman-teman. Waktu aku masukkan ini margarinnya dalam keadaan hangat ya. Jadi kalau margarinnya dalam keadaan hangat itu lebih mudah tercampur dengan adonan ya teman-teman. Setelah tercampur rata, kemudian ini kita sisihkan, lalu kita ambil loyang yang sudah kita siapkan tadi ya. Tuang adonan ketan hitam ke atas loyang. Nah, untuk teman-teman yang mau beli loyang zigzag ini bisa klik link di bawah nomor 4 ya. Untuk loyang zigzag ini banyak ukurannya ya teman-teman, bisa teman-teman pilih sesuai kebutuhan. Oke, selanjutnya ini adonannya kita ratakan ya teman-teman. Jangan lupa kita hentakkan supaya udara yang terperangkap bisa keluar. Nah, selanjutnya ini kita oven ya teman-teman. Ini aku oven di suhu 175 derajat, api atas bawah selama 30 menit ya. Atau bisa juga disesuaikan dengan oven teman-teman ya. Setelah matang, ini untuk yang ketan hitamnya ya teman-teman. Selagi masih panas, langsung aku keluarkan dari loyangnya ya. Jangan lupa dihentakkan ya teman-teman, supaya kue lapis ketan hitamnya ini tidak turun. Jika kuenya susah dikeluarkan dari loyang, untuk pinggiran loyangnya bisa disisir dulu ya teman-teman. Nah, setelah dikeluarkan dari loyangnya, ini jangan lupa untuk baking papernya kita lepas ya teman-teman. Selanjutnya ini kita biarkan dingin dulu ya teman-teman. Nah, setelah dingin ini aku kasih whipping cream ya teman-teman, atau whipped cream, atau bisa juga pakai buttercream ya. Untuk whipped cream atau buttercreamnya ini kita ratakan, jangan terlalu tebal ya teman-teman. Lalu jika sudah rata, selanjutnya ini kita taruh kue lapis pandannya di atas yang ketan hitam ya teman-teman. Waktu naruh yang pandan ini pelan-pelan ya teman-teman. Nah, untuk bagian pinggirannya yang kurang rapi bisa dirapikan ya teman-teman. Kemudian ini kita biarkan dulu ya teman-teman supaya set. Nah, setelah set ini bagian pinggirannya aku rapikan ya teman-teman. Ini aku potong. Dan setelah dirapikan pinggirannya, selanjutnya ini akan aku potong-potong sesuai selera ya teman-teman. Oh iya teman-teman, ini akan aku potong dulu supaya kita bisa lihat bareng-bareng ya teman-teman. Ini tuh besarnya atau tebalnya yang ketan hitam ini sama dengan pandan, dan ini juga lembut ya. Jadi ini tuh juga kombinasi antara ketan hitam dan pandan itu warnanya bagus ya teman-teman. Dan ini sudah aku potong-potong ya teman-teman, kurang lebih ini jadi 35 biji. Nah, untuk per picisnya ini aku jualnya 2.500 sampai 3.000 rupiah ya. Jadi untuk modelnya bikin ini tuh nggak sampai 30.000, tapi hasilnya atau untungnya itu besar ya teman-teman. Misal kita rata-rata saja harganya 2.500, tinggal kita kalikan 35 biji, jadi berapa itu teman-teman bisa hitung ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini tuh yang ketan hitamnya nggak padat ya teman-teman. Jadi dia sama lembutnya dengan pandan, dan ini kombinasi warnanya itu cantik banget. Coba kita belah ya teman-teman. Ini kita lihat bareng-bareng betapa lembutnya kue lapis ketan hitam dan pandan ini. Selanjutnya ini aku akan icip dulu ya. Bismillah. Ini lembut, perpaduan yang khas antara ketan hitam dan pandan. Ini enak banget ya teman-teman. Ini recommended banget buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari aku ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan teman-teman suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.